saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan buat semua anugerah dan kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan yang memberkati kehidupan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Saat ini kita bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan, merupakan suatu kebahagiaan di mana kita lebih memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami dengan apa adanya kehidupan kami. Kami sungguh bangga memiliki Bapa seperti Engkau, Bapa yang selalu ada buat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkat anugerah dan kemurahan Tuhan yang melayakkan kami untuk kami dapat menjalani hari-hari di depan kami dengan penuh sukacita. Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa yang baik, Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami, untuk kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang Kudus, kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-20. Kitab Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya baca saudara, Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-20 demikian firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini yaitu memperhatikan firman mendapatkan kebaikan. Sekali lagi tema kita saat ini adalah memperhatikan firman mendapatkan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kebaikan, semua orang ingin mendapatkan kebaikan. Semua orang menginginkan hidup damai. Semua orang mengidam-idamkan kebahagiaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita menginginkan kebaikan. Saya juga demikian, menginginkan kebahagiaan. Bahkan ada orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan kebahagiaan sampai dia berusaha mendapatkannya. Dia melakukan apapun cara yang harus dia tempuh. Sebagai contoh, mungkin dia membayar mahal untuk suatu kebaikan, saudara. Tetapi pada saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Dikatakan bagaimana caranya kita anak-anak Tuhan mendapatkan kebaikan. Hanya satu jawabannya, saudara, yaitu jikalau kita sebagai anak-anak Tuhan menyukai, kita mencintai kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, menyukai, mencintai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama dikatakan,
menyukai, mencintai firman Tuhan dengan segenap hati. Yang pertama, lakukanlah. Jika engkau menyukai, mencintai firman Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati, saudara. Dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan mencintai, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, saudara. Dengan kata lain, saudara, kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memprioritaskan Tuhan, saudara. Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita dahulukan. Tuhan yang kita utamakan di dalam hidup kita. Hidup hanya di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Tuhan semakin di depan, kita semakin di belakang. Tuhan semakin tinggi, kita semakin rendah, saudara. Kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, wajib untuk mendahulukan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, apapun yang kita lakukan, semuanya terfokus hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita curahkan seluruh kehidupan kita. Hanya kepada Tuhan kita memberikan yang terbaik, terindah, termanis. Kita persembahkan kepadanya. Dia sang pemilik hidup kita, saudara. Sukailah, cintailah firman Tuhan itu dengan segenap hati. Apa yang merupakan isi hati Bapa, apa yang merupakan keinginan Tuhan kepada kita, kita dapat ketahui, saudara, hanya dari satu kebenaran firman Tuhan, Alkitab, kitab suci, firman Tuhan yang hidup. Sukailah firman Tuhan itu, cintailah firman Tuhan itu, maka kebaikan-kebaikan pasti datang mengikuti kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu selalu ada untuk kita, saudara. Yang kedua, mari kita lihat. Mencintai, menyukai firman Tuhan harus dengan setia. Menyukai, mencintai firman dengan setia. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Sekali lagi saya baca, saudara. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Saudaraku, yang ditekankan di sini adalah kesetiaan. Harga sebuah kesetiaan, saudara. Seorang yang setia dikatakan seorang yang menyukai, mencintai, berarti dia harus rela, dia mau berkorban demi yang dicintainya. Dengan
kata lain, seseorang yang mencintai, yang menyukai kebenaran firman Tuhan, berarti dia mau merelakan waktunya, mau merelakan dirinya untuk setia selalu membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang pertama, keinginan dirinya, keinginan dagingnya ditepiskan ke belakang, dikorbankan, ditinggalkan demi kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Dia mau setia, saudara. Yang namanya setia berarti kita harus membuktikan dari kehidupan kita ini. Dengan apa? Waktu demi waktu, demi waktu demi waktu, kita tetap melakukannya. Itulah dikatakan setia, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Menyukai, mencintai firman Tuhan dengan setia, melakukannya terus-menerus, saudara. Bukan hari ini membaca firman, besok tidak, besoknya tidak, besoknya membaca, besoknya tidak. Tidak demikian. Tetapi mencintai, menyukai firman Tuhan itu dengan setia. Setiap saat kita konsisten dengan apa yang kita sudah komitmenkan di hadapan Tuhan, saudara. Setia membaca firman Tuhan. Setia setiap saat, saudara. Ketika Tuhan izinkan, kita harus memasuki hari baru, duduk di hadirat Tuhan, membaca firman Tuhan. Esok lagi membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Setia mendahulukan Tuhan, saudara. Banyak Tuhan izinkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi bagaimana kita mau setia, saudara, untuk mengutamakan kebenaran firman Tuhan? Banyak rencana kita, saudara, tetapi utamakan kebenaran firman Tuhan, karena itu akan menjadi kekuatan kepada kita. Saudaraku, harga sebuah kesetiaan membaca firman Tuhan dibuktikan hari lepas hari dan setiap saat. Proses itu menjawab dari harga kesetiaan, saudara. Haleluya. Yang ketiga, saudara, menyukai, mencintai firman Tuhan dengan sukacita, saudara. Dikatakan menyukai, mencintai firman Tuhan dengan sukacita. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-111. Demikian firman Tuhan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 111. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bergirang, bersukacita hanya karena firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan satu-satunya yang membuat kita bersukacita untuk menjalani kehidupan kita ini. Saudaraku, bahwasannya dikatakan peringatan-peringatan Tuhan itu merupakan milik pusaka kita. Dari mana kita memperoleh peringatan-peringatan Tuhan itu? Hanya satu, saudara, dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Haleluya, betapa indahnya, saudara. Kebenaran firman itu merupakan milik pusaka kita, yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita, memberikan warisan teladan iman yang benar kepada anak-anak kita. Saudaraku
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Menyukai, mencintai firman Tuhan dengan sukacita dan tidak dengan paksaan. Jangan dipaksa, saudara. Karena kalau dipaksa hasilnya tidak akan pernah baik. Yang akan datang tidak damai sejahtera. Tetapi ketika kita menunjukkan sebagai bukti cinta kasih Tuhan kepada kita, kita persembahkan hidup kita, maka dengan penuh sukacita, bukan karena paksaan kita membaca firman Tuhan, maka yang datang hasilnya adalah kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan tercurah atas hidup kita, saudara. Haleluya. Tidak layak bagi kita, saudara, untuk kita bermegahkan diri, tetapi seharusnya kita tertunduk di hadapan Tuhan dengan ketidaktahuan kita, dengan kita tidak memiliki apapun, bahwasanya kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Rasanya kita harus tertunduk malu, saudara. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Dengan apa, saudara? Kita membalasnya dengan apa? Menyukai, mencintai firman Tuhan dengan sukacita, bukan karena terpaksa untuk membaca firman Tuhan. Inilah Tuhan hidupku yang kupersembahkan kepadamu. Apa yang dapat kuberikan kepadamu hanya taat untuk membaca, merenungkan, melakukan kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Saudaraku, maka terjawablah tema kita. Memperhatikan firman Tuhan mendapatkan kebaikan. Jikalau engkau menyukai, mencintai firman Tuhan dengan segenap hatimu, jikalau engkau menyukai, mencintai firman Tuhan dengan setia, jikalau engkau menyukai, mencintai firman Tuhan dengan sukacita, maka engkau yang telah memperhatikan firman Tuhan itu, engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan daripada Tuhan. Engkau akan mendapatkan damai sejahtera daripadanya. Karena firman Tuhan itu sumber damai sejahtera, saudara, yang merupakan isi hati Bapa yang dicurahkan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pegang firman Tuhan. Mulai hari ini kita belajar lagi. Kita pribadi, anak-anak kita ajak mereka untuk setia membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Dari sanalah sumber kebaikan, saudara, untuk hidup kita, untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita, untuk pekerjaan kita, dan untuk apapun di dalam hidup kita. Dari memperhatikan firman Tuhan, dari mencintai firman Tuhan, dari menyukai firman Tuhan, itulah sumbernya, saudara. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mari kita belajar bersama-sama untuk saat-saat yang sekarang ini, dengan keadaan kita yang belum stabil akibat COVID-19 ini. Kita semakin banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Semakin banyak waktu untuk memperhatikan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak waktu untuk kita beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan Dia. Mari saudara kita belajar bersama-sama. Kita pakai waktu kita ini untuk kita semakin mencintai, semakin menyukai kebenaran firman Tuhan. Jadilah berkat, saudara. Dimanapun kita berada, utamakanlah Tuhan di dalam hidup kita.
menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus mengasihi. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Bapa yang baik. Kami memuji mengagungkan nama. Kami sungguh bersyukur, kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau yang selalu ada buat kami. Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu ini, kami mau belajar lagi Bapa, dan belajar lebih mencintai firman-Mu, menyukai firman-Mu, memperhatikan firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu. Karena dari kebenaran firman-Mu lah satu-satunya sumber kebaikan, sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan di dalam hidup kami. Bapa, tolong kami untuk kami dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan, memperkatakan, melakukan kebenaran firman-Mu. Apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami ini, biarlah itu menjadi berkat dan hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Lewat pelayanan kami, pekerjaan kami, keluarga, anak-anak kami, dipermuliakan nama-Mu di atasnya. Bapa, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih mengalami dari COVID-19 ini. Dalam nama Yesus, berikan penghiburan, pemulihan, sukacita bagi mereka. Tuhan, lawatlah bangsa kami, lawatlah dunia ini. Kemurahan Tuhan terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa, bersyukur. Memuji, memuliakan nama-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.